visioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Kita akan mempersiapkan 3 bagian Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan minggu ini. Yang pertama, saudara siapkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10. Beri pembatas Alkitab. Yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, beri pembatas Alkitab. 1 Petrus 5 ayat 8, lalu 2 Korintus 11 ayat 14. Saudara juga beri pembatas Alkitab di situ. 3 bagian ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Saudara terus bertumbuh dalam pemikiran kita akan 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban. Kita makin diperhadapkan kepada betapa dekatnya kita ada di sana. Itu sebab menjadi semakin penting mempersiapkan anak-anak kita sejak dini supaya mereka belajar kebenaran. Anak-anak remaja, kebaktian di remaja, perjamuan kudus bagi yang sudah dibaptis juga dilakukan di remaja. Mereka dipersiapkan dan mereka terus dilatih dengan segala keberadaan yang ada. Kita membuat ABC untuk melengkapi para pengurus, guru sekolah minggu dan semuanya ambil bagian sehingga terlengkapi menjadi alat yang luar biasa. Anak-anak saudara bawa di sekolah minggu supaya mereka belajar mengenal Tuhan dengan tepat bersama dengan rekan-rekannya dan mereka bertumbuh. Anak-anak remaja taruh di remaja supaya mereka menjadi mandiri dalam bergaul, bagaimana berinteraksi dan ambil bagian dalam pelayanan. Memang harus dikerjakan sejak dini supaya kita menjadi tangguh di kehidupan. Dan bagaimana kita belajar untuk mengerti kebenaran itu dengan utuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dan 10, saya baca 8, saudara baca 9, 10 kita baca sama-sama. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sama-sama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kemudian kita membuka Alkitab kita 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu 2 Korintus 11 ayat 14, 13 dan 14, 2 saja kita aja ya. 1 dari 13, 2 iya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudaraku yang kekasih, Satan dalam bahasa Ibrani, Satanas dalam bahasa Yunani, yang mempunyai arti kata dasar lawan, dan itulah setan yang disebut juga iblis. Saudara, tetapi setan ini pun seringkali Alkitab menaruhnya mengacu kepada anak-anak Tuhan, malaikat yang memang kemudian jatuh ke dalam dosa dan terbuang. Setan, malaikat yang terbuang itu terus-menerus melakukan kegiatan melawan tiap tindakan dan rencana Tuhan dan berusaha memprovokasi orang-orang supaya termakan oleh kebohongan. Itu sebab dia disebut Bapa segala dusta, seperti yang kita baca tadi.
Setan ini selalu memutarbalikkan kebenaran atau merekayasa kebenaran untuk kekacauan. Kita bisa melihat berbagai kasus nanti di dalam Alkitab dan penelitian kita. Tetapi menjadi menarik ketika kita melihat setan bukan sekedar hitam putih. Dia muncul abu-abu dan itu yang mengerikan. Pekerjaan setan paling rendah adalah santet. Pekerjaan setan paling rendah adalah memunculkan diri seperti setan, hantu, genderuwo, apa-apa pun namanya. Yang paling ditakuti oleh banyak orang. Itu sebetulnya tindakan paling rendah. Setan bekerja paling tinggi adalah membuat orang kemudian lengah diri sehingga menjadi sombong bahkan dalam pelayanan, merasa benar dalam tindakan, tidak pernah berani mengkoreksi dirinya dan lupa diri dalam pelayanan. Itu pekerjaan setan paling hebat. Justru ini menjadi sangat mengerikan. Itu sebab banyak orang sudah dipakai setan. Dia berpikir dia anak Tuhan. Bahkan dalam pelayanan banyak orang tertampi menjadi sangat mengerikan. Hidup tidak lebih tidak kurang daripada alat setan belaka. Nah inilah perlunya satu kehati-hatian. Setan, siapakah dia? Tadi kita sudah sebut, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia malaikat yang suci digambarkan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi kemudian dia bergairah amat sangat ingin menjadi sama dengan Tuhan. Dan itu membuat dia terbuang dari tempatnya. Tetapi setan yang terbuang ini saudara meneruskan karya yang sama dan minatnya. Dan dia datang ke Taman Eden menggoda Adam dengan godaan yang sama. Menawarkan satu resep yang sudah membuktikan dia terbuang karena ingin sama dengan Allah. Dia tawarkan itu kepada Hawa dan Adam dan sayangnya. Cerita gelombang kedua kegagalan anak manusia terjadi lagi karena ambisi ingin sama dengan Tuhan. Manusia jatuh lagi ke dalam dosa, saudara kekasih. Settingan yang mengerikan. Setan diciptakan dalam kekekalan, lintas ruang dan waktu. Ia jatuh ke dalam dosa. Manusia diciptakan di dalam ruang dan waktu, tapi dalam kesempurnaan kekekalan juga jatuh lagi ke dalam dosa. Miris. Ada sebuah tragedi yang terjadi di sana. Ada banyak pertanyaan yang muncul di sana. Ya, saya akan mengajar di ABC kelas doktrin manusia. Saya meneliti sedemikian rupa ajaran filosofis, argumentasi teologis. Kenapa Tuhan membiarkan manusia jatuh lalu sampai kepada tahap akhir lalu dia menembus sandiwara apa itu? Sandiwara kah? Saudara bisa dapatkan itu di kelas. Saya menggali sedemikian rupa lalu membaca lagi beberapa buku filsafat tentang manusia. Cukup membekali tentang manusia dan dosa dari berbagai perspektif. Ya, untuk kita meneliti, menelusuri betapa kekacauan itu terjadi dalam hidup manusia. Tetapi Alkitab menjelaskan dengan terang benderang kekacauan adalah karena ketidaktaatan. Kata kunci yang sangat sederhana. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, malaikat yang ingin sama dengan Tuhan yang dibuang dari surga membuat manusia dan bergairah ingin sama dengan Tuhan dan membuat manusia dibuang dari Taman Eden. Dan dia terus memprovokasi manusia di dalam kehidupannya. Setan adalah seorang pendakwa. Ia mendakwa Imam Yosua di dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat pertama. Dan dia juga mendakwa dan menggugat Ayub yang hidup dalam kesetiaan dan kebenaran berkata kepada Tuhan, jelas ia taat karena semuanya kau cukupkan. Coba ambil. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sehingga kisah Ayub menjadi kisah tersendiri yang harus dipahami dalam dimensi kebenaran keunggulan hidup orang beriman yang tangguh, yang hebat. Dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang kemudian terjadi yang bisa kita lihat dan bisa kita pahami, apa yang kemudian terjadi dan bisa kita mengerti adalah bagaimana kemudian Ayub tetap menunjukkan kelasnya dan dia menang di dalam kehidupannya. Tetapi jangan lupa setan mendakwanya. Tahukah engkau, setan mendakwa kita setiap kali, menggugat kita ke surga, dan mungkin setan sedang tertawa karena kita berhasil diperalatnya. Celakanya kita diperalatnya dalam rasa kebanggaan yang kita sebut harga diri yang kosong. Dia menghina saya tidak terima. Ini prinsip. Tetapi kemudian terjadi perpecahan. Tahukah engkau siapa yang menang? Setan. Dan bukan kau. Karena itulah saudara yang kekasih, banyak sekali alasan untuk membuat kita terpisah dan terpecah daripada tubuh Kristus, bukan? Dan akhirnya kita ternoda dalam pelayanan karena sikap yang sangat egosentris pada diri kita. Kecintaan pada diri yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sangat berbahaya. Disitulah setan berpesta pora. Dia mendakwa kita dalam ketenangan, tapi dia mendakwa kita dalam kejatuhan. Lihatlah, dia sudah jatuh. Dia tidak akan tunduk kepadamu, ya Allah. Saudara-saudara, tindakan yang sangat menakutkan yang terus dikerjakannya, karena dia tidak pernah berani berhadapan dengan Allah.
Yakobus mencatat, setan tahu siapa Allah, setan mengenal siapa Kristus dan gemetar karenanya. Itu sebab setan tidak pernah berani melawan Allah. Tapi setan berusaha mencari dan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi pengikutnya. Cinta kasih Tuhan membuat sebuah perbandingan yang cukup mencengangkan. Karena Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang Tuhan pilih, banyak yang terbuang. Bagi saya itu serius. Seminar pertumbuhan gereja ada dalam nada kehampaan dan kekurang jujuran. Kenapa? Karena kita selalu berbicara gereja bertumbuh. Wah, luar biasa kan ya? Di mana-mana gereja tumbuh. Nanti dulu. Pernahkah engkau mengerti dan jujur untuk melihat gereja bertumbuh? Ya, tapi apa pengaruhnya bagi dunia? Omong kosong. Dunia makin hari makin porak-poranda. Suara gereja makin tidak terdengar. Indonesia makin keteteran, tak karu-karuan. Suara gereja juga tidak terdengar. Moral merosot, anjlok, tak karu-karuan. Korupsi semakin menggila. Kemunafikan semakin merajalela. Suara gereja semakin sayup-sayup. Ya, ada beberapa kali gereja harus mengadakan kebaktian atau gerakan-gerakan kemanusiaan. Saya persis seringkali di luar kota atau memang tidak bisa hadir karena berbagai kegiatan. Saya pikir hari ini saya akan ikut karena saya memang tidak ada urusan. Ya, istri dan anak mungkin latihan paduan suara. Saya akan pergi ikut kebaktian. Ya, di halaman istana itu nanti untuk GKI Yasmin. Ya. Saya berhubungan dengan beberapa orang dan selalu berbicara. Ya, satu orang minta saya dan ngomong, ayo ikut. Saya bilang siap, kenapa tidak? Hidupku bukan apa yang ku cari untuk kemakananku. Hidupku bagaimana aku berguna di hari-hariku dan waktu yang Tuhan berikan padaku. Sebagai pendeta saya tidak diajar Alkitab untuk mencari kemapanan, kenyamanan untuk hidup dan menikmati dunia ini. Tapi justru saya dibawa kepada kegelisahan dan pertempuran karena harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki yang seringkali kurang saya sukai. Pertanyaannya, suara siapa yang akan ku dengar? Suara Tuhan kah? Suara setan kah? Menjadi pertanyaan yang sangat serius. Setan digambarkan sebagai penggoda yang gigih. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, hati-hatilah kau karena setan akan terus-menerus berusaha menjatuhkanmu dari tiap ruang kehidupanmu. Pada waktu itu Paulus berbicara tentang pasangan suami istri yang pisah dikit-dikit, lalu sangat menggoda dan akhirnya pisah benar. Maka jangan pernah berlarut-larut dengan keributan yang menumpuk menjadi kebencian dan menjadi kerusakan dalam rumah tangga. Setan begitu serius menggerogotinya. Dan kita hanyut dalam kebenaran diri. Itu yang mencelakakan. Karena kalau sudah pisah, ya dua-dua rugi. Keluarga rugi, semua rugi. Tapi heran, selalu ada tersisa rasa kebenaran. Nah itulah setan. Dia coba membuat manusia berjalan tidak dalam kebenaran dan justru melawan kebenaran. Dia tidak akan pernah berhenti menggodamu, membuat kau paling penting dalam persekutuan, menjadi buat kau penting dalam gereja, sehingga kalau kau tidak dipandang, kau tidak diperhatikan, lalu kau mulai marah dan berkata, untuk apa? Saya ada di sini. Saya tidak perlu. Pendeta tidak peduli saya, lalu saudara pergi. Saudara merusak tubuh Kristus, setan berhasil. Sebaliknya pendeta, ketika ada di kemapanan lalu rasa dia paling penting segala-galanya, lalu berbicara tentang kekuasaan tanpa rela, mau belajar membagi dirinya dan belajar untuk mengerti kebenaran dengan utuh dan bukan bagaimana memapankan dirinya sehingga tidak satupun kita terjebak pada arena comfort zone. Kalau kemudian saya terjebak, saya pun sudah teraniaya oleh setan itu. Karena itu kita berkelahi, saudara, dari minggu ke minggu. Inilah menjadi suatu pergumulan yang sangat serius bagaimana kita bergerak bahwa setan itu tidak pernah berhenti. Tetapi kenapa kita seringkali pelayanan jauh lebih malas daripada setan dalam melayani bosnya Lucifer itu? Kita kalah rajin melayani Kristus. Setan lebih rajin melayani Lucifer. Itu mengerikan bagi saya. Padahal mereka menuju titik hancur, mencari orang sama-sama supaya banyak hancur. Kita mencari jiwa supaya sama-sama masuk ke surga. Masa iya bisa kalah semangat? Masa iya kita berhitung? Masa iya kita tidak bisa memberikan waktu kita sedemikian rupa dan membuat prinsip-prinsip paling penting dalam diri kita? Sejak saya ngajar sekolah minggu, saya bangun prinsip pada diri saya. Saya akan tidak pergi pelayanan hanya kalau patah kaki dan saya memang sudah tidak bisa bergerak. Tapi kalau masih bisa jalan, saya jalan. Saya sudah berapa kali share. Saya pernah demam meriang luar biasa. Tapi saya tetap pergi, walaupun yang saya layani hanya anak-anak remaja saja. Tapi kemudian saya baru mengerti waktu saya pulang. Satu dari pembina remaja itu adalah orang yang pernah mendengar saya khotbah.
waktu saya guru sekolah minggu dan mereka terima Yesus. Dia lihat saya begitu meriang, panas badan saya, disekol, disalam saja panas. Dia menangis, dia dikuatkan dalam pelayanan. Dan saya pulang dikuatkan dengan tangisan dia. Baru saya tahu, betul Tuhan tolong saya. Mengapa harus berhenti? Lakukanlah. Karena berangkat pelayanan, jantung saya jebol. Karena saya tidak boleh terlalu capek. Tapi saya tidak tahu ada masalah dengan klep saya. Sehingga dokter memberi istilah pada waktu menjelaskan. Sebetulnya kalau kita bicara Kristen, ini ngalamin mujizat. Omong kosong ini, kamu sudah betul-betul terlambat. Selesai, saya hernia. Itu juga sudah saya share bagaimana terbelah satu. Lalu dokter bilang harus operasi. Iya, saya kumpul uang, tapi kita lagi bangun Kalimantan, taruh lagi. Uangnya habis, nggak terkumpul-kumpul. Hernia jalan 1 tahun. Sampai saya sering kali, bas! Saluran kening itu kan sobek, usus itu keluar. Kalau nggak balik ya mati. Saya nggak ngerti separah itu. Saya khotbah di kursi sambil tahan-tahan terus. Banyak orang pernah melihat itu dan ingat itu. Saya ingat Bapak dulu waktu KKR. Tapi saya mesti menahan sakit sambil menceritakan Injil itu. Di Jerman saya sampai tertidur dulu sebelum bicara. Saya lentangkan badan saya, blebek. Itu usus saya pergi kembali, baru ngomong lagi. Setahun kemudian satu orang datang. Lalu telepon istri dan suruh saya harus operasi. Kemudian dia jadi mama angkat saya. Dia bekali saya dengan uang yang banyak sekali. Dan sejak itu dia tidak boleh mendengar saya sakit. Dan itu membuat saya selalu tidak beritahu dia kalau saya sakit. Karena kalau saya kasih tahu, sudah pasti uang duluan keluar dan pasti saya disuruh dokter. Nah, saya agak kurang enak untuk memberitahu situasi seperti itu. Dan memang seringkali saya tidak kasih tahu, tapi tahu saja. Lalu saya pasti dipanggil. Pada akhirnya tetap saja saya dikasih uang. Ya. Dan saya dimarahin lagi. Kamu lain kali mesti kasih tahu. Saya jawab, maaf, sorry. Sebetulnya aku mau kasih tahu, tapi mami pasti biayain semua. Dan itu membuat hati saya tidak enak. Saya seakan-akan menyusahkan. Stop kamu ya, jangan begitu. Tapi tetap saya nggak kasih tahu, tetap saja dia tahu. Justru apa yang dikasih, apa yang saya mau katakan? Saya berbakti, yes. Saya melayani Tuhan, yes. Tapi tahu Bapak, itulah jalanku paling berbahaya. Karena aku rasa aku sudah berjuang untuk dia. Hernia kiri kanan sobek. Istilah dokter lagi, bagus sudah mati. Kalau saya mau gede-gedekan cerita itu, saya mestinya pendeta yang harus mati. Enak loh, apa susahnya bikin cerita? Maka saya paling muak kalau dengar orang menggede-gedekan ceritanya, sakitnya supaya tampak heroik begitu ya, luar biasa. No, hal kecil pun Tuhan luar biasa. Tapi menjadi malapetaka aku adalah justru aku bisa besar kepala karena itu. Dan aku bisa sombong rasa perjuanganku. Dan itu yang paling kutakutkan. Saudara pikir itu menjadi mudah? No, perlu kehati-hatian. Itu sebab ketika kami pindah rumah, ada bisa beli mobil, ada orang kasih uang, saya selalu bergumul, saya ekstra serius. Ada apa? Kenapa Tuhan? Tolong kuatkan saya. Jangan sampai aku terlupa semuanya. Saya lebih suka sebetulnya jalan salib karena aman setengah mati. Tapi jalan nyaman, bahaya setengah mati. Tapi saya juga gak kuat kalau jalan salib terus-terusan. Maka Tuhan hibur aku dengan jalan nyaman. Tapi aku harus berhati-hati dengan jalan nyaman. Karena aku lemah dan mudah tergoda. Keunggulanku bisa jadi malapetaka. Setan ada di sana. Ia terus menggoda. Saudara kekasih, hidup tidak sederhana. Bagaimana kita mesti bertanding dalam kehidupan kita untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melawan godaan setan. Dan itulah perkelahian kita, itulah pertandingan kita. Bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan harus menjadi pemikiran pergumulan kita. Karena iblis itu akan terus menggoda kita. Setan atau si iblis itu beroposisi terhadap Allah, terus berusaha menggoda, menyesatkan, menghancurkan orang-orang percaya. Belajar untuk menjadi rendah hati, belajar menghargai orang lain, tak gampang. Saya tidak mau kehilangan warna saya, tapi saya mau merubah arah hati saya. Tak gampang, saudara kekasih. Belajar menghargai istri dan anak-anak saya, belajar mendengar mereka bicara, tidak mudah. Tapi saya berani berdiri dan berkata, banyak yang berubah pada diri saya. Tapi sampai sekarang saya tidak puas dengan diri saya. Mesti lebih lagi. Tapi entahlah, diriku yang rusak ini, yang sudah ditebus kesucian, harus terus-menerus belajar. Baru saya mengerti betapa sulitnya ikut Tuhan. Hancur hati rasanya. Karena mau melakukan hidup seperti yang dia mau, tapi seringkali malah jatuh.
baru saya mengerti pergumulan seorang Paulus. Yang baik kupikirkan, tetapi seringkali yang tidak baik kulakukan. Tahulah aku dengan jiwaku aku melayani Tuhan, tapi tubuhku aku melayani dosa. Dia mau berbicara bagaimana hidup masa lalu mencengkram, menarik kita ke belakang untuk kita jatuh lagi terpuruk. Tapi panggilan Kristus mendorong kita maju ke depan. Kita dicabik-cabik menjadi pertandingan pertarungan yang mengerikan. Karena itu jangan sombong, sadarlah. Jangan rasa dirimu terlalu hebat dan benar. Mengertilah kehendak Tuhan. Jangan terlalu pongah dan bilang kau mengerti semua kehendak Tuhan. Aku dengar suara Tuhan. Itulah kesombongan yang paling mengerikan. Iblis akan menampimu. Iblis akan menghabisimu. Kenapa? Itu yang dilakukannya. Maka setan melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Pertama, yang membisiki Petrus agar Yesus menghindari jalan salib. Agar Yesus jangan pergi menyelesaikan misi penyelamatan. Dalam agian yang pernah kita dengarkan atau kita ulas sebelumnya, bagaimana ketika Tuhan bercerita dia akan menuju kepada jalan salib, mati dan dibangkitkan. Maka Petrus menarik tangan Yesus dan berkata, Guru, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Itu teriakan Petrus. Petrus bersimpati terhadap Yesus. Petrus coba menolong Yesus. Tetapi sebetulnya yang dilakukan Petrus adalah melemahkan jalan salib, mau membuat Yesus tergelincir, dan Yesus memandangnya seraya berkata, Setan, enyala engkau. Kadang saya tidak tahu kebaikan orang pada saya, setankah atau Tuhankah. Saya tidak bisa ngerti. Maka tiap orang baik, saya harus hati-hati juga. Buat sayanya, bukan orangnya. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapat. Tapi banyak sekali juga harus saya duduk diam dan berpikir. Ya. Saya bisa berobat ke Singapura bukan karena uang saya. Saya operasi jantung di Singapura, nggak ada uang. Tuhan menolong dengan cara hebat. Saya operasi hernia, dapat mama angkat. Sekarang saya sakit, bolak-balik saya ke Singapura, semua ada biaya. Ya. Ada uang orang kasih lebih, beli tanah, bilang mau bangun rumah, seorang bantu. Rumah berdiri. Selesai rumah berdiri, saya sudah jual mobil, lalu dapat mobil lagi sampai saya terbengong-bengong. Hakem, bagaimana ini bisa? Tapi itulah Tuhan. Tapi kemudian saya duduk diam, lalu saya berpikir, kadang saya menangis, Tuhan, kau pikir aku susah menderai ini? Ternyata enggak ya. Banyak hal yang kau kerjakan untukku. Tapi di sisi lain, ketika saya mulai merasa puas dan hebat dalam pelayanan, itu menjadi ancaman yang cukup menakutkan. Karena itu dalam perjalanan pelayanan banyak suka duka, hantam sana hantam sini. Kadang-kadang saya tergoyang-goyang. Tapi saya pikir itu membuat saya selalu terjaga. Jalan berkelok-kelok memang menyesalkan, menjengkelkan. Tetapi jalan tol itu membahayakan. Tak mengapa jalan turun naik dan berkelok-kelok. Tapi kita selalu awas di kehidupan. Karena itu jangan cengeng terhadap berbagai persoalan. Menyenangkan semua orang kita tidak bisa. Menyenangkan Tuhan banyak musuh kita. Percayalah, kalau kau mau berjalan siksa, lebih banyak kawanmu dan banyak sanjungan. Cobalah berjalan benar, engkau akan menemukan benturan dan kesulitan. Kadang-kadang hidup jadi aneh ya. Kok ikut Tuhan jadi gini sih? Kok jadi susah sih? Kok jadi sulit sih? Yes. Petrus nggak mau itu. Dia nggak mau jalan salib. Itu sebab dia kata, Guru belok, jangan ke situ. Ayo kiranya Allah menjauhkan daripadamu. Dan Yesus menghardiknya. Itu keunggulan dari seorang Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebab Ibrani mencatat, Yesus itu digodai, dicobai. Tetapi sama seperti kita dicobai, dia tidak berbuat dosa. Bedanya, kita selalu jatuh dalam dosa. Saya pikir-pikir kitab Ibrani betul. Kenapa dia tulis itu? Karena sebetulnya kita digoda setan. Bisa tidak berdosa? Bisa! Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi kita selalu berdosa. Dengan berkompromi seraya berkata, namanya kita juga masih manusia. Itulah salah satu strategi setan, membuat kita merasa benar. Karena manusia-manusia yang punya kelemahan, kesalahan, maka wajar kalau kemudian kita jatuh. Tidak. Dosa kalau kita jatuh. Dan Tuhan serius terhadap hal itu. Dosa tidak tepat pada sasaran yang Allah kehendaki. Meleset 1 mili dari sebuah titik sudah dosa. Kena, tapi bulan paling tengah masih dosa. Tengah persis baru tidak dosa. Betapa sulitnya. Tepat sasaran, tapi itulah kehidupan. Karena itulah kita bertanding mengkoreksi diri kita terus dalam hidup kita.
Suami, istri, orang tua, anak, mantu, mertua, semua harus kita mainkan peran. Seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini menjadi pertandingan singkat saudara. Ya, saya sangat dominan orangnya. Saya strong leader. Maka anak-anak kalau protes saya sulit. Karena dari dulu anak saya cukup satu kali kalimat, selesai. Tidak ada yang bisa bantah saya. Tapi waktu mereka makin besar, tentu saya harus makin mengerti, bukan? Mengerti. Kadang-kadang nggak gampang. Anak-anak mungkin masih tidak puas dengan saya, istri masih tidak puas dengan saya. Saya sudah shock jantung sebetulnya. Coba terima, coba terima. Gak gampang. Tapi saya percaya hati kecil mereka akan tahu bagaimana perubahan apa yang mereka kenal, suami mereka. Orang-orang yang dekat dengan saya cukup mengerti dan akan tahu yang ikut terus dan melihat perubahan itu. Dan bagiku kebanggaan dalam hidupku adalah perubahan hidupku, bukan perubahan rumah atau mobilku. Itu nomor sepele. Tapi bagaimana menyenangkan dia. Tetapi kalau kalian tanya, aku tidak pernah puas dengan hidupku. Dan saya banyak kecewa dengan hidup saya. Saya terus berdoa, Tuhan tolonglah. Karena aku pikir Petrus 3,5 tahun ikut Yesus melihat segala sesuatu. Dia bisa dibisiki setan dan Petrus jatuh. Apalagi Bikman Sirai. Karena itu selalu berseru dan berdoa, God help me. Hanya satu jalan untuk bisa kita tetap setia. Layani Tuhan tanpa perhitungan. Jangan manjakan dirimu, jangan besarkan kepalamu. Jangan buat kau paling penting dalam pelayanan. Buatlah kau tiada, maka Tuhan akan ada. Dan bahagialah hidupmu. Kalau kau ada, Tuhan tiada, celakalah engkau. Ingat, iblis bisa seperti malaikat terang. Orang jadi rasul palsu, pendeta palsu yang hanya mau memuaskan dirinya. Semua ngomong suara Tuhan. Ingat, itu malaikat terang. Selalu Tuhan, selalu Tuhan, selalu Tuhan. Tapi untuk diri. Setan paling suka di situ. Karena semua orang merasa paling benar dan masuk surga, kan begitu toh? Karena dia rasa dia melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, inyalah pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kau. Bukan saja membisiki Petrus, setan merasuk Yudas agar mengkhianati dan menjual Kristus hanya dengan 30 keping perak, harga seorang muda. Betul-betul Yudas dirasuk dan dia jual. Kalau kita mau merenung secara teliti, bukankah kita juga sering menjual Yesus dengan cara kita? Kadang lebih murah lagi dari 30 keping perak. Hanya untuk sebuah kenikmatan yang tak jelas, kita bisa menjual Yesus. Hanya karena rasa diri tersinggung, kita bisa mengabaikan pelayanan terhadap Yesus. Kita lepas dia, kita jual dia tidak dalam hidupmu. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini perlu untuk kita lakoni dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bergumul dan menjalani hari-hari kita. Petrus dibisiki jadi opposite terhadap Yesus. Yudas dibisiki dan dia menjual Yesus. Dua-duanya rasulnya Kristus. Miris ya? Kok rasulnya Tuhan begitu? Belum berhenti saudara. Kemudian si setan ini pula yang menguasai dan menjadi bapa bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menyebut dalam Yohanes 8, setanlah yang menjadi bapamu karena kau mau membunuh aku. Ya. Dalam Yohanes 8 kental sekali ucapan Yesus ketika mengucapkan hal itu. Bagaimana? Ayat 37 sampai 44 menggambarkan orang Farisi, ahli Taurat disebut anak setan. Padahal mereka ada di bait Allah, saudara. Tiap hari dengan tangan suci membasuhnya, pakai baju toga yang mahal luar biasa, suci karena mereka adalah imam. Tetapi mereka tidak lebih daripada anak setan. Mereka sebut nama Allah, tapi mereka hanya menjualnya. Kalau kita membaca kitab, lalu kita mulai membayangkan setting ibadah tiap di sinagog, tiap di bait Allah yang suci itu tumpah darah domba, tumpah darah binatang untuk penyucian. Ternyata si pengkhotbah, si pemimpin di sana manusia pendosa yang paling mengerikan, anak setan. Tapi tiap hari menaikkan mazmur pujian. Kau pikir gereja itu bersih? Tanya diriku. Berapa banyak gereja itu kotor dan najis, saudara? Bermain-main dengan angka rupiah, bermain-main dengan kenikmatan tersendiri. Gila loh. Dan akhirnya banyak orang kerasukan di dalam gereja menurut saya. Karena bisa membabi buta untuk mendukung pendeta yang salah. Pokoknya itu betul. Sehingga kebenaran pun dianggap fitnah. Tapi fitnah dianggap benar. Gila betul-betul. Sudah sakit jiwa gereja sebetulnya.
Kita kasih tahu benar dibilang fitnah. Kan miris dong. Kebenaran loh kita kasih tahu. Tapi kekacauan dianggap benar. Hanya karena kelompok. Sehingga semua orang sebetulnya hanya melayani kelompoknya. Dirasuk di sana oleh setan. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang kau layani, keberdosaan dan ketidakbenaran akan membuat kau gelisah. Itu sebab pemazmur berkata, orang benar tidak ada dalam kumpulan pencemooh. Tapi pencemooh pun tidak akan mampu di kumpulan orang benar. Mereka gelisah, resah, dan mereka akan pergi dari sana. Mau di mana kita hidup? Maka melayani Tuhan dengan serius penting. Buat apa kita bergereja di sini buang-buang waktu yang banyak, capek tiap hari kebaktian, pelayanan ini dan itu, tetapi kita jauh dari Tuhan. Bukankah begitu? Buat apa kasihan kalian datang sudah bayar kolektor, kasih ini, kasih itu, persembahan sana, persembahan sini, bantu gedung gereja segala macam. Tapi kita kalau melayani setan, buat apa? Lupakan itu. Karena itulah kalian harus melihat hidupku benar apa tidak. Dan kalian adalah sahabatku kalau kalian melihat itu. Tapi tolong hargai kebenaran, bukan diriku. Supaya kebenaran itu kita junjung tinggi dan kita mengabdi kepadanya. Ini pertandingan dan pertarungan. Saya berdoa supaya Tuhan terus beri keberanian untuk menyuarakan apa yang harus disuarakan. Ini kehidupan kita, hari-hari kita. Tidak mudah untuk kita bergerak dan berjalan dalam kehidupan keseharian kita, saudara yang kekasih. Sehingga para ahli Taurat menjadi pembunuh atas nama agama, atas nama kudus. Gila ya? Yesus anak Allah. Mereka sebut menghujat Allah dan mereka bunuh. Kalau saudara menelusuri kebenaran itu, duduk diam dan berpikir, mengerikan. Saudara pikir Yesus sekarang kepala gereja? Bukan. Gereja sudah dikudeta oleh orang-orang tertentu. Gereja sudah dikudeta oleh pendeta, sehingga pendeta kepala gereja, bukan Yesus lagi. Semua kemuliaan untuk orang, untuk tokoh, orang penting dan seterusnya, bukan Tuhan lagi. Semua ketidakbenaran kita legalitas atas nama A, B, C, D, putar balikan. Padahal begitu sederhananya. Benar hanyalah benar dan salah. Tidak ada di tengah-tengahnya. Putih dan hitam, hanya itu pilihannya. Tidak ada abu-abu. Suam-suam kuku kata Tuhan dimuntahkannya. Karena itu kita harus berani. Mau benar-benar, tidak-tidak. Dan kalau kau berbuat salah, segeralah berdamai. Perbaikilah dirimu, jangan larut di sana. Hidup kita, lingkar paling dekat, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu. Kalau indah, wow, sangat menyenangkan, saudara. Rinduku anak-anakku bukan soal bagaimana mereka kerja dan lain-lain. Saya tak pernah mimpi dan tidak ada doaku satu waktu anak-anak ini membawa aku jalan-jalan atau seterusnya. It's not my dream. Tapi rinduku selalu, mimpiku selalu, ya Tuhan tolonglah, ku dengar kabar baik tentang anak-anakku. Mereka melayanimu, mereka beri hidupnya untukmu. Itu doaku, itu mimpiku. Supaya anak-anak ini tahu dan bertemu dengan Tuhan dalam kebenaran. Pelayanan bukan kegiatan, pelayanan sebuah panggilan. Maka anak muda, saya selalu teriak sama kalian dan ingat kalimat ini baik-baik. Belajarlah mencintai Tuhan, bukan dirimu. Karena itu kau harus belajar untuk mengabaikan dirimu untuk Tuhanmu. Itu sebab dia berkata, kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Siapa lagi yang dicobainya? Mengerikan. Bukan saja Petrus, bukan saja Yudas, bukan saja ahli Taurat, bukan saja Farisi. Yesus pun dicobainya, saudaraku. Ditawarkannya seluruh dunia. Disuruhnya Yesus menyembah dia dan berkata, kuberikan seisi dunia padamu, sembahlah aku. Perbedaan Yesus dengan kita adalah, Yesus berkata, nyala membuat kejahatan. Hanya kepada Allah yang kau menyembah. Disuruh bikin roti dari batu. Dia berkata, hidup manusia bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Dengarkan gereja sekarang berkhotbah, ikutlah Yesus, pasti kau kaya. Itu kan khotbah setan. Itu bukan khotbah Tuhan. Baca baik-baik Alkitab itu. Ikut Yesus semua beres. Itu khotbah setan, bukan khotbah Tuhan. Yesus berkata, kau mau ikut aku akan mengutusmu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Kau akan bertanding dan bertarung sampai kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi Roh Bapakku akan mengajarkanmu.
WC. Itu Alkitab. Sangka dirimu pikul salibmu, ikut aku. Kemana? Ke pembantaian, ke bukit Golgota. Itu yang layak bagi murid-muridku. Saya tidak bisa akan berkata padamu, ikut Tuhan kau akan kaya. Aku tidak bisa berkhotbah padamu, beri persembahan Tuhan akan berkati kau berkali-kali lipat. Kalau dia mau itu urusan dia, bukan urusanku. Urusanku memberitahu padamu, lakukan apa yang harus kau lakukan. Beri dan jangan berhitung. Entah apa yang mau berkati kau, itu urusan Tuhan denganmu, bukan bisnisku. Tapi kalau kau tanya aku berikan hidupku, kulayani dia. Dan aku malu, karena aku tidak pernah sengsara karena itu. Yang memberkati aku dengan banyak hal, yang memberi aku rumah, yang memberi aku kendaraan dan seterusnya. Thanks God. Tapi aku tidak bisa berkata, apa yang ku alami pasti kau alami. I don't know. Aku tidak tahu. Pasti kalau aku khotbah tidak tahu, engkau tidak rasa punya pegangan kan? Tapi kalau aku garanti, yes pasti kau senang. Tapi aku penipu dan aku tidak bisa melakukan itu. Kalau aku tidak lakukan itu, bisa jadi kau tidak ikut aku lagi kan? Karena memang kau tidak pengikutku, kau pengikut Yesus. Kita sama-sama melayani. Kalaupun berapa yang tersisa, itulah yang ada. Saya belajar Gideon, dari 30.000 hanya 300 yang Allah pilih untuk berperang. 30.000 jadi 300. Gereja berusaha dari 300 jadi 30.000, karena 30.000 kolektornya banyak. Ini hidup. Karena gereja sudah menjadi pusat transaksi. Karena itu kita bergumul, saudara. Bertanding dalam hidup kita. Bertarung melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setan, apa yang dilakukannya? Dia membuat banyak mujizat. Membuat orang bongkar dalam pelayanan, bahkan dia masuk ke gereja. Lalu dalam nama Yesus aku setan, dalam nama Yesus aku bikin mujizat, dalam nama Yesus aku bikin ini, bikin itu. Tapi hari terakhir Tuhan bilang apa? Nyawa kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Aduh, itu berarti setuju bagi saya mengerikan. Setan bekerja lewat mujizat pakai pendeta loh. Pendeta. Kalau dia pakai dukun, ngerti aku. Ini pendeta yang dia pakai. Pakai nama Yesus. Jadi mantra itu cuma pindah loh. Dari abrakada nama Yesus, mantra sama saja. Dan Yesus biarkan namanya dipakai dan diperjualbelikan. Tapi dia akan menggugat, mengauditnya di hari akhir. Dia akan menuntut. Dan orang itu akan dibuangnya. Tapi demi Tuhan yang hidup jangan naif. Kalau semua orang berdoa dalam nama Yesus ada mujizat, lalu kau bilang itu dari Yesus, jangan bodoh. Setan pintar memelintir. Semua packingnya packing Kristen banget. Nama Yesus banget, nama Roh Kudus banget, nama Bapa banget, Tritunggal banget, semua kental packingnya. Isinya racun setan. Matius 7, 21, 23 telah mengantar beberapa orang sukses dalam pelayanan, gerejanya penuh, tapi pergi ke neraka. Baca Alkitab itu. Itu sebab saya tidak berdoa supaya jadi pendeta yang top, pendeta yang hebat, bahwa dia membawa saya, bahwa dia mengangkat saya. Itu urusan dia, itu bukan urusanku. Urusanku kulakukan yang terbaik, apa yang harus kulakukan. Karena itu setan, saudara yang kekasih, membuat banyak mujizat, menyesatkan banyak orang. Ingat, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Tidakkah setan tampak begitu gagah perkasa karena dia berhasil membawa banyak, sementara Yesus menyelamatkan sedikit? Bagi saya itu kadang-kadang harus bergangguan. Tetapi kemudian saya sadar lagi, yes, itulah kasih yang mahal, tak ternilai. Hanya sedikit orang yang mendapatkan. Banyak orang menikmati hidup bersama dengan setan. Banyak dipanggil, selalu ingat kalimatku, banyak di gereja. Sedikit dipilih, selalu ingat kalimatku, sedikit yang masuk surga. Jangan terlalu yakin. Tapi jangan juga bilang, heran Pak Bigman tidak beriman. Banyak orang bilang saya begitu. Saya cuma jawab sederhana. Entahlah apa menurutmu. Tapi silakan kau cari tahu siapa aku dan apa yang kulakukan. Aku ukur dengan dirimu. Mungkin kau lebih beriman dari aku, karena aku tidak bisa mendapatkan iman. Mau debat apa kita soal iman, betul tidak? Daripada saya juga capek jadi berdosa kan. Mendingan kau lihat aku. Kalau kau yakin kau lebih beriman, ya terserah kau lah. Tapi akan kukatakan apa kebenaran. Entah kau suka apa tidak. Kenapa? Karena setan akan coba memelintir kalimatku. Dia akan coba menghina-bohongkan aku. Jadi aku harus belajar tidak mau. Resikonya apa? Tidak enak bagi telinga banyak orang.
Pak Bigman kalau khotbah jangan sebut-sebut pendeta lah. Kita di radio, di televisi, kalau saya ditanya sama kawan-kawan, saya bilang, pendeta pun sampah, ribut juga, mengakan uang juga kan gitu kan. Saya khotbah memang begitu. Saya pun pendeta, kenapa harus malu? Itu kop saya, betul, banyak brengsek, iya. Tapi jangan sebut-sebut pendeta dong Pak, nggak etis. Loh. Karena pendetanya busuk kok. Hati-hati kau kalau kau bilang begitu, berarti kau lihat setan kau. Supaya aku nggak bicara kebenaran. Kan ngeri sekali kan? Jangan kau pikir kau benar dengan etika palsu itu. Biarkan kebenaran dengan kebenaran. Jangan kurangi sedikit kok. Tapi jangan sombong lalu menunding-nunding muka orang. Cukup A untuk A, B untuk B. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Tidak usah tepuk dadamu, aku lebih benar dari orang lain. Itu ngawur. Itu salah. Tapi bagaimana kita belajar sosialisasi? Alangkah indahnya. Ya, saya harus jujur mengatakan ketika kita makin konsen terus ke Tuhan, saya merasakan rumah tangga makin hari makin indah. Saya tidak tahu istri saya merasakan kehadiran saya di sampingnya. Tapi dia di sampingku, ya aku happy banget. Entahlah dia. Mungkin dia bilang, Papa Mas Alif yang paling efektif. Maybe. Tapi buat saya dia penghiburan. Sering-sering ribut cekcok ada saja. Ya, saya paling terasa itu kalau lagi di luar kota ya. Maka saya kadang-kadang baca kalimat Paulus betul ya. Di SMS Papa, Mama, oh iya manisnya. Begitu dalam terjemput di sekarang ribut juga. Aduh, pikir-pikir lagi, gila kok setan, kurang ajar kau. 2 hari kau bikin aku bahagia, baru pulang kau bikin ribut lagi kan gitu. Akhirnya aku marah lagi sama diriku, goblok lu sendiri, sok mau lagi, sok penting lagi begitu ya. Susah juga. Tak gampang hidup. Saya tidak suka perkara-perkara yang terlalu jelimet gitu ya. Yang simpel-simpel sajalah hari-hari kita. Betapa kita sering jatuh dengan setan ini. Ya, kami punya kebiasaan. Saya pulang dari manapun, istri pasti jemput. Kalau anak-anak lagi nggak acara, pasti anak-anak jemput. Ya, jadi kalau semua jemput, jangan kalian pikir saya dari luar negeri. Pokoknya kalau bisa semua akan datang. Entah dalam negeri, entah luar negeri. Akan datang semua berbondong-bondong. Kalau luar negeri, anak-anak lebih rajin. Karena ada kemungkinan hadiah-hadiah ekstra. Tetapi demi Tuhan yang hidup tidak mudah. Jadi kalau kita bicara setan jangan terlalu jauh ya. Lihat kiri kanan, lihat di rumahmu. Please. So simple. Jadi jangan terlalu jauh lihat setan itu perdukunan apa. Jangan. Suami istri, orang tua anak, mertua mantu, simpel setengah mati. Kita seperti yang Tuhan mau enggak? Enggak. Berarti sudah ada setan di situ. Tapi saya selalu berdoa buat Tuhan. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tapi aku melayani Tuhan Pak. Aku sudah bikin ini, itu, main drama, nyanyi, khotbah. Aku juga dan seterusnya, main musik dan seterusnya. Setan pun bisa memainkan itu. Bukan cuma kau. Pengkhotbah pun banyak dalam kemunafikan. Karena iblis bisa seperti malaikat terang. Tapi kalau betul kau pelayannya, layani dia dengan kejujuran batinmu dan menangis di kesalahanmu. Bersimpu dan berdoa katakan, Tuhan tolong aku. Saya selalu memulai doa saya dengan mereview hidup saya. Saya sejak salah tadi. Jadi saya berdialog dengan diriku. Kenapa tadi aku mesti? Kenapa mesti? Aduh Tuhan ampun. Aduh salah tadi. Ada salah lagi. Tapi tiap malam berdoa kadang-kadang malu juga aku. Karena tiap malam ada aja salahnya. Lalu aku pikir-pikir lagi mau jadi apa ini? Itu sebab saya selalu berhitung. Dan akhirnya saya tidak bisa membesarkan diri saya. Banyak yang kulakukan. Tapi lebih banyak yang menyakiti Tuhan. Dengan ukuran dia. Ingat, dosa tidak tepat sasaran. Setan berusaha keras menggagalkan jalan salib dengan berbagai cara. Dan tampaknya ia berhasil. Sekaligus itulah kegagalannya. Gimana kegagalan dan keberhasilan setan? Itu akan menjadi diskusi kita Jumat Agung. Bagaimana paradoks jalan salib menjadi sebuah misteri yang perlu dipahami. Tetapi tahukah kau, jalan salib telah menjadi benturan paling keras sepanjang zaman sampai sekarang. Sehingga banyak mata memandang dan mulut mengucap, masa Tuhan orang Kristen mati di salib? Tuhan apa itu? Dan sayangnya banyak orang Kristen tidak bisa menjawab kecuali memberi bumbu
Iya, dia mati untuk menebus dosaku. Pada hidupnya masih bergelimangan dosa. Makin bingung dan mendengarnya. Dosamu ditebus tapi penjahat kau. Dosamu ditebus tetapi hidupmu seperti ini. Bagaimana mungkin? Kau bilang dosamu ditebus tapi istrimu kau aniaya. Kau bilang dosamu ditebus tapi suamimu kau gerogoti. Kau bilang dosamu ditebus tapi papa mamamu kau lawan. Kau bilang dosamu ditebus, anakmu kau tekan. Di mana hidup? Hati-hati. Di situ setan seringkali percaya. Memanipulasi kita. Ingat, perkelahian itu tidak ada di luar sana. Dekat. Di ruang hati. Di ruang keluarga kita. Karena itu saudara, setan menjadi sangat mungkin sebagai tokoh. Karena apa? Karena dia membisiki, menampi, merasuk murid-murid Yesus agar melawan, bahkan menghabisi Yesus Kristus. Setan bekerja dan tidak satu pun murid-murid itu tertinggal. Dari Getsemani semua terpencar ketakutan luar biasa. Yohanes ada di sana mendampingi Maria. Maria adalah tokoh sejati dalam penyaliban. Kristus adalah tokoh utama. Tapi Maria adalah murid yang sebenarnya. Bukan rasul-rasul itu. Ia melahirkan Yesus dari rahimnya. Dibesarkannya sebagai bayi bertahun-tahun. Tuhan juru selamatnya, anaknya, pergumulan yang sulit. Dalam derita ia melahirkan Yesus. Tak ada tempat. Dalam derita ia membawa 3,5 tahun ke Mesir dan kembali. Dalam kemiskinan dia hidup membesarkan Yesus. Dan dalam penderitaan dia menatap kematian Yesus. Dari mulai lahir sampai matinya Yesus. Maria yang mengerti apa itu penderitaan. Bukan rasul-rasul itu. Maria mengerti artinya kesakitan karena kebenaran. Ia mengerti jeritan Yesus. Di rumah saya ada patung Tesoro karya Michelangelo. Saya beli patung kecil. Tentu bukan yang asli, saya tidak tahu berapa miliar bisa itu ya. Saya beli yang kecil, saya taruh. Tapi terlalu kecil waktu saya taruh di depan rumah kita ada sedikit meja dinding. Begitu pintu utama, aduh terlalu kecil. Tapi uang saya juga nggak banyak. Ada yang seri gedenya. Nah saya mau beli. Terus kawan tahu, terus ngomong, dia paksa saya. Udah pokoknya ulang tahun gue beliin itu ya. Terserah lah. Ya, maka saya dibeliin lah itu, taruh di rumah. Saya suka keluar memandang menatap. Saya bukan penggila patung dan saya bukan menyembah patung. Saya hanya merenung betapa Bunda Maria, Yesus diturunkan dari salib di pangkunya, itu Tesoro. Saya menatap itu dan berkata dalam batin saya, Michelangelo dengan kejeniusan seorang pematung yang membuat satu patung bisu yang berbicara. Betapa bahagianya Maria. Saya coba melihat wajah itu dan menikmati bagaimana pergumulannya. Betullah kata Alkitab, manusia paling bahagia di kolong langit ini. Wanita paling bahagia di kolong langit ini siapa? Maria. Tidak ada yang lebih bahagia dari dia. Yes, Maria. Tiap kali saya sebut Maria lalu saya ingat Hawa, si ibu malapetaka itu. Lalu saya ingat Maria, ibu belas kasihan itu. Wanita sudah menyelesaikan persoalannya. Tapi saya ingat Adam, si bodoh bebal itu, mengikuti kata istrinya. Jengkel rasanya lihat laki-laki dan menjadi laki-laki. Tapi saya bersyukur kepada Yesus Kristus yang tidak mendengarkan bisikan Yusuf maupun setan, dan dia tetap pergi ke Golgota. Laki-laki kau, ayunkan langkahmu ke Golgota. Wanita kau, dukung perjalanan pria ke Golgota yang ada di sampingmu. Topang dia supaya bersama kita ada di sana. Atau setan akan menang dan mengantar kita di hotel bintang 8. Begitu kita buka lobinya neraka dan kita habis di sana. Camkan itu. Dia menguasai hati orang Farisi, ahli Taurat, untuk menjadi aktor pembunuh yang mengerikan. Pilatus, Herodes tidak lepas daripada jangkauan setan. Mereka menikmati, mereka senang. Pilatus cuci tangan.
Aneh sekali settingannya. Ini bicara kematian, hukum mati saudaraku yang kekasih. Pada orang yang tidak bersalah. Pilatus tahu betul dia bersih, tetapi mencuci tangannya. Herodes, yang penting dia sudah menerima pengakuan Pilatus terhadap dirinya karena mereka sempat punya ketegangan politis sehingga dikirim, dia sudah senang, punya rasa harga diri. Kurang ajar betul. Hanya itu yang bisa dinikmatinya. Dia tidak peduli dengan kematian orang pada hari itu. Pilatus pun tidak peduli sekalipun istrinya gelisah. Ahli Taurat sudah lebih gila lagi. Mereka betul-betul budak setan. Mereka melanggar Taurat yang mereka ajarkan. Jangan ada saksi dusta. Mereka berdiri menjadi saksi dusta. Mereka telah melanggar Taurat yang mereka ajarkan. Hukum orang berdosa, bukan yang tidak. Tapi mereka hukum justru yang tidak berdosa. Mereka sudah menutup pengharapan mereka. Karena darah anak domba, darah burung dara mereka tumpahkan. Tapi sayang, darah Kristus tertumpah bukan untuk mereka. Mereka jauh dari sana. Tidak heran kalau Yesus berkata, penghuni neraka. Serius ya? Karena itu 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban saudara melihat. Waktu saudara melihat, saudara kaget setengah mati. Saya selalu menemukan diri saya terlibat, entah di Herodes, entah di Pilatus. Ada waktu-waktu saya terlibat. Maka saya selalu berteriak keras pada diri, jangan cengeng. Coba kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setan itu berhasil membuat Yesus tersalib dan mati. Itu kemenangan karena ketaatan Kristus. Tapi kemenangan setan karena bisa menyalibkan Yesus. Bagaimana memahami paradoksnya? Itu yang saya bilang nanti. Tetapi tahukah kau bandingan sebuah pemikiran ketika Maria menatap dan menangis melihat Yesus. Ya bahagia, ibu, ini anakku. Nah, ini ibu. Tetapi ketika perempuan-perempuan Yerusalem menangis Yesus, Yesus berkata, hai putri-putri Sion, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Tidak jelas sebetulnya siapa yang berduka di situ. Yesuskah yang akan memikul-pikul salib menuju salib, atau orang banyak? Ternyata Yesus menyebut orang banyak itulah yang berduka dan bukan dia. Mereka sudah menjadi anak setan. Bersimpati pun tak berguna karena mereka tidak ada di jalan kebenaran. Maafkan saya, kita seringkali orang Kristen yang bersimpati pada Yesus, tapi bukan murid Yesus. Setan membuat batas seperti perempuan Yesus, Yesus. Tapi bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Mereka simpati pada Yesus. Kalau kita nonton, waduh kayaknya mereka sangat cinta Yesus ya. No. Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Dengan segera ada jarak antara mereka dan Yesus. Camkan itu. Yesus naik di atas kayu salib, paku menghantam tangan dan kakinya. Ia tersalib di sana. Setan memang tokoh kejahatan. Ia memutarbalikkan segala fakta. Ia membuat sistem menjadi kacau balau. Kok agama jadi pembunuh, pendeta menjadi pembunuh? Bagaimana bisa ini? Pendeta menjadi pencuri, pendeta menjadi pembunuh, Yudas menjadi pengkhianat, murid menjual Yesus, urusan uang, urusan kekuasaan, urusan segala macam menodai salib. Yes. Setan memporak-porandakan seluruh struktur agama. Jadi kalau kita pikir gereja kuat hebat, bohong itu. Gereja tidak pernah kuat dan gereja tidak pernah hebat. Kristus yang kuat dan hebat, dan gerejanya kuat kalau dia taat pada Kristus. Sebagai institusi kita penuh dengan kebusukan. Banyak orang-orang menyesatkan karena tidak tahu kebenaran, lalu berbicara terlalu banyak tapi tidak ngerti kebenaran. Tapi banyak yang tahu kebenaran, menyakiti hati banyak orang dan bukan tampil dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kau bisa punya doktrin yang kuat dan kasih yang lembut? Sulit setengah mati. Karena saya khotbah ke banyak tempat, kadang-kadang saya cuma belajar menikmati banyak kawan-kawan dengan segala pemikirannya. Ya, ada bagian-bagian kita bisa toleran, tapi ada bagian-bagian yang tidak. Tuh, gak gampang. Ya. Kemarin saya nonton satu film sekelebat. Pulang dari Pekanbaru, saya berangkat. Ya. Film itu bercerita tentang seorang penjahat yang melarikan diri, dan saya kebagian tangannya saja. Lalu dia jadi pendeta di sebuah gereja di desa. Begitu luar biasa, karena memang dia heroik dan pintar bicara, khotbahnya jadi menyemangati begitu ya. Mirip-mirip Sister Egg. Dan saya pikir ide Sister Egg pasti diambil dari situ. Ya, dalam versi yang berbeda.
Kalau ini dia khotbah bukan nyanyi. Nah kemudian dia berkhotbah. Wah, banyak orang yang mengalami perubahan, saudara. Luar biasa sekali. Sampai kemudian ada satu orang yang ingin menggusur gereja mereka. Dia hadapi. Tidak boleh kan gitu kan. Jangan kau ganggu mereka ini beribadah dan segala macam. Kawan ini sok kuat, sok hebat. Ditantang sama pendeta ini. Jemaat itu kebanyakan kulit hitam. Nah dia kulit putih. Lalu ditantang. Kelahi mereka. Sampai ada komen gitu. Wah, baru kali ini pendeta berkelahi gitu ya. Dan kau pula lagi kawan yang satu itu kan. Karena pendeta ini mantan penjahat. Ya jelas lah menang. Jago kelahi. Buah kau nih. Selesai masuk lagi ke gereja. Khotbah lagi. Haleluya. Dalam hati saya gila juga nih. Roh Kudus memberi kekuatan. Amin. Amin. Gimana ya ini ground spirit betul-betul. Wah, gila juga nih saya pikir. Ini bagi saya semacam pelecehan juga terhadap gereja. Tetapi ya itulah Hollywood. Ngeledek kita kan pinter dia ya. Tapi dia ngeledek kita juga dengan cara-cara yang kita buat. Ya lalu sudah selesai saudara-saudara yang kasih. Kalau dikasih kita ada satu keputusan dia buat. Akhirnya dalam sebuah siaran radio dikasih tahu dan polisi tahu. Pembunuh besar itu ada di situ. Lalu dia bilang dia akan menyerahkan diri di gereja. Dia khotbah terakhir di gereja. Bertobat. Banyak yang bertobat. Nangis bertobat begitu ya. Kalian layani Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu kan. Pokoknya dia khotbah luar biasa saudara. Berapi-api bener ya. Statement teologinya ngawur, jungkir balik, ampura tengah karuan. Sudah rusak babak belur gitu ya. Tetapi kemudian dia khotbah nangis. Saya coba pelajari, saya coba pahami pelan-pelan. Saya tahu ini film tapi saya coba mau nikmati. Adiknya cerita idenya bagi saya cukup brilian. Ketika kemudian polisi sudah menunggu depan pintu. Wah itu momen coy lah. Tunggu situ dia khotbah terus. Polisinya ngeliatin terus orang bertobat. Nangkap pembunuh tingkat 1 yang berat. Dengan begitu entengnya baru kali ini polisi. Dia tungguin si pembunuh ini khotbah. Sesudah selesai semua bertobat, didoain nangis. Terus dia pergi, dia peluk sana, peluk sini. Wah semua pada nangis. Ada orang yang merasa hidupnya sudah terhilang. Suamiku jahat, dia pergi, sudah meninggalkan aku. Tetapi aku sendiri, Kristus menjadi mempelaiku. Haleluya. Saudara ngerti gaya karismatik ya. Wah ya luar biasa. Tetapi kemudian sesudah semua pergi, dia ditangkap polisi, dia beri tangannya. Dia masuk kantornya, amin, haleluya. Polisi menangkapkan hakmu, bla bla bla, dibaca. I know that. Oke, bawa saja. Oke, sir, sorry. Masukkan ke mobil, lalu dia dibawa. Wah, mobil banyak sekali. Dia menyerah dengan tertib. Lalu dia masuk penjara. Endingnya itu menarik juga. Jadi mereka kerja babat apa namanya? Babat rumput gitu ya. Tahu lagu militer? Kan gitu ya. Jawab kalau militer lagi gerak jalan. Dia rubah semua kalimatnya. Ada yang turun dari surga ke dunia, siapa namanya? Yesus. Terus nggak apa-apa. Pokoknya segala macam pertanyaan, pokoknya yang lain jawabnya Yesus. Semua orang penjara ini kerja sambil ramai. Lalu saya berkata, ketika dia mengucapkan khotbah terakhirnya kepada satu orang yang bertobat dan menerima Yesus, dia bilang, anakku, sekarang kau sudah masuk ke surga dan aku akan masuk ke penjara. Tapi dia masuk penjara. Bagi saya cuma menangkap secara cerita. Dia tidak pernah masuk penjara. Dia sudah menemukan kebebasannya. Karena dia mengakui salahnya, dia menerima hukumannya, dan dia tidak minta dipandang ringan. Hukum aku sesuai kesalahanku. Baru saya pikir, gila, ini jenius sekali. Sangat humanis, tetapi mengagumkan. Dan saya cuma membayangkan, seharusnya begitulah orang-orang yang hidup dalam roh Tuhan, bukan? Apa yang kau takutkan penjara? Kan itulah kebebasanmu. Kalau hanya untuk menjalani kesalahan. Kadang-kadang saya pikir kita di gereja, tapi semua terpenjara. Karena kita melakukan apa yang setan mau, bukan Tuhan mau. Ayo, kita di gereja dan merdeka. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam keluarga, dalam rumah, dimanapun. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setan telah membuat semuanya. Membuat manusia cinta diri. Awas, kau bukan apa-apa. Itu sebab Yesus berkata, sangkal diri, bukan cinta diri. Jangan rasa terlalu penting dalam pelayananmu, terlalu hebat sehingga kau harus didengar dan diperhatikan. Dan kalau tidak kau marah dan kau tidak sadar, memecah tubuh Tuhan. Yang kedua, provokator. Nah itu setan, memprovokasi ke sana dan kemari, membuat keributan yang tak perlu, apalagi tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Memfitnah, menimbulkan kekacauan dan pertikaian. Itu akan menjadi sangat mengerikan. Akhirnya setan mendorong tiap orang manusia menjadi sumber kekacauan, sumber masalah. Dari beberapa tahun lalu
dalam sebuah kesempatan momen inspirasi, saya selalu mengatakan satu kalimat. Jangan pernah menjadi pembuat masalah. Tapi kalau kau belum bisa berbuat kebenaran, minimal jangan jadi titik masalah. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Daripada kau bicara dan berbuat masalah. Tapi kau belum bisa berbuat benar, tidak apa-apa. Tapi dengan menutup mulutmu, kau tidak melakukan apa-apa. Kau tidak jadi titik masalah. Cepat atau lambat saya percaya Tuhan akan mengajarmu. Karena dari menahan diri, kau akan tahu arti kebenaran. Dari menahan diri, kau akan tahu menguasai diri. Dari menguasai diri, kau akan mengerti bagaimana harusnya hidup ini dan menjalaninya. Biar Tuhan menolong kita. Dan jangan sampai setan memprovokasi kita. Tapi ingat ya, setan itu bukan di kuburan. Setan itu bukan perdukunan ke gunung sana, ke gua sana. No. Setan itu tentang bagaimana hidup kita sehari-hari. Bahkan di tengah keluarga kita, di lingkungan pelayanan kita. Hati-hatilah. Amin. Kita tunduk kepala. Ambil waktu teduh berdoa secara pribadi. Pikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu untuk kau lakukan. Jangan menjadi salah. Berdoalah. Ketika kami merenungkan kebenaran, ketika kami memeriksa diri kami, betapa berjayanya setan di gereja Tuhan, memporak-porandakan semua. Tapi dengan segera pula kami mengerti bahwa gereja Tuhan ada yang tampak dalam fenomena, tapi ada yang benar dalam kesejatian. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja-Mu tak terjebak hanya pada bungkusnya saja, tapi juga isinya. Bukan hanya sebuah perkumpulan dengan puji-pujian dan persembahan dan ritual lainnya, tetapi kebenaran yang mewarnai setiap kehidupan dan tindakan. Tuhan, setan begitu berjayanya. Karena itu kami berdoa, tolonglah supaya kami tidak hanya terlibat dalam tengking-menengking setan, tetapi hidup kami sendiri seperti orang yang kesetanan. Dan kami tidak menyadari, bahkan merasa sombong dan hebat. Betapa mengerikan. Karena itu tolong kami supaya berani mencintai kebenaran sampai terluka. Berani mencintai kebenaran dengan segala konsekuensinya. Karena kami tahu tidak akan ada hal yang berat dalam hidup ini yang melampaui batas kemampuan kami. Engkau Tuhan akan menolong kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan, Kepala Gereja yang sejati. Kami berdoa bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.